saya melihat memang ekonomi nasional ini tidak hanya semata-mata kita mengharapkan datangnya investor, investasi asing untuk hanya di bidang industri. Tapi juga harus berangkat ekonomi ini dari desa. Karena daerah kita dengan iklim tropis negara kita ini sangat memungkinkan, seperti apa yang disampaikan Pak Prabowo, sangat memungkinkan untuk swasembada pangan. Dengan wilayah dan juga komoditi tanaman dengan spesifik masing-masing wilayah. Dari semuanya ini Pak, yang terpenting adalah bagaimana mapping kita. Mapping negara kita, wilayah mana, daerah mana, dengan komoditi apa yang menjadi unggulan bagi tanaman di situ ataupun produk-produk dari desa Pak. Sekarang sudah lahir BUMDes, dengan dana desa ada BUMDes juga. Kembali lagi seperti yang saya sampaikan Pak, mapping ini. Mapping ini kan ada rencana pembangunan nasional dan ada rencana pembangunan daerah, baik itu tingkat provinsi dan kabupaten kota. Sekarang ini Pak, faktanya di lapangan yang saya sudah melihat secara langsung di Sumatera Utara, terkadang rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah nasional dengan daerah baik provinsi, kabupaten, kota tidak linear nih Pak. Kalau sekarang ini kita harus lihat Pak, kalau memang swasembada pangan benar-benar seperti rencana tata ruang wilayah saja Pak. Ada daerah-daerah wilayah yang tadinya pertanian, tanah subur berubah menjadi kawasan pemukiman, bahkan kawasan industri dengan pengembangan kota. Ini juga bisa saja lahir karena dengan adanya otonomi daerah. Perda di daerah itu memungkinkan untuk merubah aturan di daerah hanya dengan DPRD setempat. Ini juga kita harus dari pusat nanti untuk menentukan bagaimana peraturan-peraturan daerah tentang RT, RW, rencana tata ruang wilayah di daerah juga tidak semuanya kita serahkan kepada daerah. Supaya penopang sandang pangan kita ini juga daerah-daerah subur tadi tidak berubah fungsi. Sangat sayang Pak, daerah yang subur akhirnya berdiri bangunan. Dan itu terus terjadi walaupun tidak dibolehkan terkadang perda daerah. Terjadi terus. Kenapa? Sama dengan yang Bapak sampaikan ini juga, Bapak sudah turun ke desa, luar biasa Pak. Jarang-jarang tuh menteri mau tidur, apalagi tadi Bapak makan dengan apa makanan orang-orang desa. Terus juga pendampingan kita hampir-hampir bisa dibilang tidak ada Pak. Pendampingan dari tingkat baik itu, kementerian tidak mungkin turun sampai bawah, harus bergandengan tangan dengan pemerintah, provinsi, dan kabupaten kota. Ini yang harus selaras, sejalan, dan pendampingan ini penting Pak. Desa-desa wisata itu sangat banyak sudah bermunculan, apalagi daerah-daerah super prioritas destinasi pariwisata yang sudah dicadangkan Bapak Presiden Pak Jokowi pada waktu itu. Tapi pendampingan ini hanya di tempat-tempat desa-desa super prioritas Pak, karena ini sudah menjadi target nasional. Sementara daerah lain, desa wisatanya hanya pada saat datang pemerintah pusat ataupun daerah, setelah itu dilepas tidak lagi. Berkaitan juga dengan pertanian. Sekarang kita juga harus mapping lagi juga Pak. Mau desa wisata, wisata apa nih? Wisata tani, ternak, semuanya bisa kita bikin. Sambil juga edukasi. Karena banyak juga turis-turis mancanegara itu kepengen tempat-tempat yang asli. Mau dia melihat bagaimana padi. Saya pernah membawa tamu dari luar pada waktu itu. Sampai dia terkejut melihat tanaman padi itu. Saya biasa taunya hanya makannya saja, ternyata pohonnya seperti ini. Ini bisa menjadi peluang juga, tapi harus juga sekali lagi kita mapping dan pendampingan tadi itu Pak. Banyak daerah-daerah kita yang pertanian Pak, tapi sampai hari ini faktanya tidak banyak petani kita yang menjadi sukses, menjadi kaya Pak. Tangan mereka yang kotor, badan mereka yang berkeringat, tapi yang kaya itu tengkulak, penampungnya, bahkan pengekspornya. Kedua juga dalam permodalan, banyak mereka terlilit hutan rentenir Pak. Kalau di desa masih ada rentenir, di kota udah naik tingkatnya karena digital jadi pinjol deh. Saya selalu mendorong Pak menjadi petani milenial. Anak-anak muda jangan hanya ke kota, kalian harus di desa. Karena saat ini kita lihat aja COVID kemarin, daerah-daerah industri hancur, daerah-daerah pariwisata karena mengharapkan orang datang hancur Pak, seperti Bali. Yang bertahan adalah daerah-daerah yang mempunyai penopang pertanian, peternakan, perikanan. Itu yang bisa stabil, bahkan ekonominya cepat bangkit. Artinya inilah menjadi penopang ekonomi nasional dan sekali lagi kita berharap besar dengan Pak Prabowo dan Pak Gibran
untuk benar-benar fokus dengan ketahanan pangan yang artinya efeknya banyak ekonomi akan berefek, terutama desa-desa. Harapan kami Pak, pendampingan ini penting, juga desa-desa yang kita sudah tahu mana-mana desa yang tertinggal, bahkan kami di Sumatera Utara ada 4 kabupaten, Nias, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat itu tertinggal. Di wilayah Barat hanya di Sumatera Pak, ada beberapa provinsi lain wilayah Timur. Mudah-mudahan ini menjadi target tujuan, tidak hanya sebatas program yang tercatat Pak. Saya bisa bicara ini, mohon maaf Pak, tidak ada maksud underestimate kan Bapak, tidak. Karena saya pernah di eksekutif, kita bikin programnya benar Pak semua. Tapi implementasi di bawahan kita tidak jalan Pak. Bapak harus awasin, tidak bisa Bapak datangi 75.000 desa Pak. Ini penting. Makanya saya selalu menyampaikan juga pada saat saya yang lalu dan kemarin, sistem pemerintahan berbasis elektronik ini penting Pak. Karena pengawasan kita tidak sisa secara manual, hanya laporan via WA atau kami menyampaikan ke Bapak. Masyarakat kita sekian ratus juta, 200 juta lebih Pak yang perlu diperhatikan. Dan pemerataan pembangunan ini harus sampai ke desa, tidak hanya di kota-kota, dan terutama anak-anak muda di desa harus dia tahu potensi desa ini luar biasa. Harus kita bikin pelatihan, edukasi, pendampingan, juga pemanfaatan dana desa. Kepala-kepala desa kita Pak tidak semuanya yang mampu pengelolaan dana desa. Karena pemilihan kepala desa ini kan berdasarkan pemilu, sementara SDM-nya belum sampai situ. Jangan sampai banyak yang tertangkap, akhirnya sayang peluang-peluang kita ini terhenti karena masalah-masalah hukum dan akhirnya ketakutan semua menggunakan dana-dana itu. Inilah kami harapkan Pak, edukasi baik dari tingkat pemerintahan desa, BUMDesnya, masyarakatnya, dan di mapping Pak, wilayah-wilayah mana dengan potensi, apakah itu wisata desa ternak, desa tani, desa wisata alamnya, dan menjadikan tempat edukasi. Terima kasih Pak, selamat bekerja, selamat bertugas, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.